Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life my friends? Semoga good aja ya. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Guardian of the Palace 2020 atau bisa disebut Penjaga Istana. Di film ini mengisahkan tentang permata bulan emas yang memiliki kekuatan yang dahsyat dan berada di negara Heisui, negara yang sangat makmur dan bergelimang harta dan emas. Namun negara tersebut dapat runtuh hanya dalam waktu semalam karena badai pasir yang dahsyat dan menenggelamkan kota tersebut. Dan karena permata bulan emas ada di dalamnya, banyak orang yang ingin mendapatkannya. Namun setelah ke sana tidak ada yang pernah kembali. Akankah ada seseorang yang bisa mendapatkan permata tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu ya gengs. Di sebuah kota yang damai, ada seorang pemuda yang bernama Tianya, sekaligus pemeran utama di film ini, yang menceritakan tentang legenda negeri Heisui kuno kepada orang-orang di kota tersebut. Namun tiba-tiba ada seseorang yang meminta pertolongan kepada Tianya karena terjadi hal yang aneh di kota, yaitu orang-orang terkena wabah penyakit yang belum diketahui sumber penyakit tersebut dari mana datangnya. Di malam harinya, Tianya berpikir bahwa ini adalah wabah penyakit yang pernah terjadi dulu di kota Heisui kuno. Dan ketika sedang membahasnya dengan Jin Yue atau anak dari gurunya Tianya, tiba-tiba datang Jenderal Feng beserta anak buahnya dan meminta kepada Tianya untuk mendapatkan permata bulan emas yang berada di negeri Heisui kuno. Karena wabah yang terjadi di kota hanya bisa disembuhkan dengan permata tersebut. Dan karena si jenderal menyandra gurunya Tian di rumahnya, maka si Tian pun menyetujuinya. Kemudian Tianya dilema antara pergi ke Heisui atau tidak, karena dulu pernah mengalami hal yang memilukan, di mana dulu si Tianya pernah ke sana bersama dengan Jin Yue beserta gurunya yang bernama Paman Wang dan juga teman seperguruannya yang bernama Chang Feng. Namun si Chang Feng gugur karena meledakkan bom yang dibawa oleh gurunya guna menyelamatkan mereka semua dari siluman ular penjaga tempat tersebut. Namun di sini Jin Yue meyakinkan Tianya bahwa semua akan baik-baik saja. Esoknya berangkatlah mereka semua menuju negeri Heisui kuno untuk mendapatkan permata bulan emas. Dan di sini mereka ditemani oleh anak jenderal yang bernama Nona Feng dan Letnan Zhang. Dan di lain sisi ternyata mereka telah diikuti oleh Jenderal Feng dari belakang. Dan Jenderal Feng ternyata mempunyai maksud tersembunyi, yaitu ingin mendapatkan permata tersebut. Karena untuk mendapatkan kekuatan dari permata bulan emas tersebut. Malam harinya mereka mendirikan sebuah camp untuk beristirahat. Dan ketika pagi mulai menjelang, tiba-tiba mereka sudah dikepung oleh sekelompok bandit dan menjarah mereka. Namun para bandit tersebut dapat dikalahkan oleh Nona Feng yang memakai cambuk cinta. Kemudian para bandit tersebut lari terbirit-birit. Namun Nona Feng dan yang lainnya terus mengejarnya. Dan ketika mereka mengejar para bandit, datang badai pasir yang sangat dahsyat. Kemudian mereka semua lari dari badai tersebut. Dan setelah badai tersebut telah berlalu, tiba-tiba pasir yang diinjak oleh Nona Feng dan Jin Yue menyedot mereka berdua. Lalu mereka berdua diselamatkan oleh Tianya dan Letnan Zhang. Dan karena kejadian tersebut, pasir di sekitarnya tergerus dan menyedot mereka semua ke dalamnya. Ternyata di dalam gurun pasir itu adalah kota bawah tanah Heisui. Kemudian mereka berusaha mencari pintu keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Dan akhirnya mereka menemukan pintu keluar dari tempat tersebut. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan tibalah mereka di sebuah hutan kabut. Di dalam hutan kabut ini terdapat tanaman yang dapat membunuh ketika mereka menyentuh tanaman tersebut. Banyak dari prajurit yang sedang mengawal mereka mati di tempat ini.
Lalu mereka semua segera ingin keluar dari hutan kabut tersebut. Dan di dalam hutan kabut ini, Jenderal Feng menunjukkan batang hidungnya dan menyandra Jin Yue. Dan diketahui bahwa Nona Feng sebenarnya bukan anak kandung dari Jenderal Feng. Dia hanya diadopsi karena Nona Feng ini keturunan penasihat istana Heisui. Dan Nona Feng lupa akan hal itu karena dulu dia masih kecil. Lalu si jenderal menyuruh Tian untuk melanjutkan perjalanan dengan menyandra Jin Yue. Kemudian sampailah mereka di sebuah danau yang berisi air yang mendidih dan hanya bisa dilewati jika dapat menyelesaikan teka-teki batu pijakan misterius yang ada di danau itu. Kemudian si Tian dan Nona Feng dapat menyelesaikan teka-teki tersebut dan mereka berhasil melewati danau itu. Dan sampailah mereka di depan pintu gerbang kota Heisui kuno. Dan di sini Jenderal Feng memaksa Tian untuk membuka pintu tersebut dengan kunci yang dipegang oleh Tian. Dan akhirnya terbukalah pintu gerbang tersebut dan mereka semua masuk ke dalamnya. Dan di dalam tempat itu mereka semua diserang oleh ular raksasa berkepala dua yang menjaga tempat tersebut. Dan para prajurit yang dibawa oleh Jenderal Feng, mereka semua mati dilahap oleh ular itu. Dan di sini terungkap identitas sebenarnya dari Nona Feng, yaitu dia adalah anak dari penasihat istana Heisui. Jadi dia dapat menjinakkan ular raksasa tersebut. Dan Nona Feng berbicara kepada ular tersebut agar menyerahkan permata bulan emas untuk menyembuhkan penyakit wabah yang melanda kota. Dan ternyata penyakit yang melanda orang-orang di kota sendiri disebabkan oleh ulah sang jenderal yang menuangkan racun ke sungai agar dapat meracuni seluruh penduduk kota dan bisa memanfaatkan si Tian untuk mendapatkan permata bulan emas. Dan karena kesembuhan penduduk kota lebih penting, maka Nona Feng menyuruh ular tersebut untuk menyerahkan permata bulan emas, yang ternyata permata itu ada di salah satu kepala ular raksasa tersebut. Dan ketika permata itu dilepaskan, maka ular tersebut pun sirna karena tugasnya sudah selesai. Dan ketika permata sudah didapatkan, tiba-tiba Jenderal Feng pun merebutnya dari tangan Nona Feng. Dan Jenderal Feng memakan permata itu. Lalu mereka berempat pun berusaha mengeluarkan permata tersebut yang telah dimakan oleh Jenderal Feng. Dan akhirnya permata tersebut berhasil dikeluarkan dan direbut kembali oleh mereka. Dan seketika itu tempat tersebut pun akan roboh dan mereka semua berusaha keluar dari tempat itu. Namun Jenderal Feng terjebak di reruntuhan tersebut dan mati. Dan mereka berempat pun berhasil keluar dari tempat tersebut dengan membawa permata bulan emas. Dan film pun selesai. Alhamdulillah rampung kan. Menurut Mimin sih film ini bagus, tapi nggak bagus-bagus amat karena ceritanya yang kurang menarik dan terbilang kurang bervariasi. Namun untuk view udah bagus. Karena itu Mimin beri nilai 6,0 untuk film Guardian of the Palace ini. Kemudian kesimpulan dari film ini adalah berbagilah rezeki yang kamu dapat kepada orang lain, karena banyak dari mereka yang membutuhkan bantuanmu. Cukup sekian, seluruh tim dan kru Nyingkat Film mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun.